Sejak ribuan tahun yang lalu, pertanian menjadi fondasi kehidupan manusia. Dari yang awalnya berburu dan meramu, manusia mulai mengenal cara menanam, memelihara, dan mengolah tanah. Perubahan sederhana inilah yang akhirnya membentuk peradaban. Di Indonesia, pertanian bukan hanya pekerjaan. Pertanian adalah budaya, warisan keluarga, dan sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat. Dari generasi ke generasi, petani terus menjaga tanah, menanam benih, menunggu hujan, dan berharap panen mereka mencukupi. Tapi, hingga hari ini, banyak petani masih mengandalkan cara-cara yang sama seperti puluhan tahun lalu. Mereka berhadapan dengan cuaca yang tidak menentu, hama yang semakin sulit dikendalikan, serta biaya produksi yang terus meningkat. Banyak dari mereka bekerja lebih berat, namun hasilnya tidak selalu sebanding. Di sisi lain, dunia pertanian kini sedang mengalami perubahan besar, mulai dari traktor otomatis, sensor tanah berbasis IoT, drone penyemprot, hingga kecerdasan buatan yang bisa memprediksi hama. Teknologi baru ini menawarkan cara bertani yang lebih efisien, lebih hemat, dan lebih akurat. Lalu, bagaimana dengan petani di Indonesia? Seberapa jauh mereka mengenal teknologi ini? Apa saja tantangan yang mereka hadapi? Dan apakah smart farming bisa menjadi jawabannya? Untuk menjawab pertanyaan itu, hari ini kami datang langsung ke lapangan. Kami ingin mendengar cerita para petani, memahami kebutuhan mereka, dan melihat bagaimana teknologi bisa membantu. Inilah perjalanan kami, mengenal lebih dekat pertanian dan mencari solusi untuk masa depan. Bapak, nama Bapak siapa ya? Pak Sari. Saya ingin bertanya-tanya tentang pertanian ini, boleh Bapak? Boleh. Sejak kapan ya Bapak mulai bertani? Udah lama lah. Ada tahun persisnya enggak ya Pak? Ya kurang. Pokoknya udah lama bertani. Udah bertahun-tahun Iya ya Pak? bertahun-tahun pokoknya mah. Ya. Terus apa saja yang pernah Bapak coba teknologi buat pertanian ini, ada apa belum? Dulu sih ada ya, pernah ada. Sekarang nggak ada lagi. Berarti sekarang masih manual lagi? Manual lagi. Dulu mah ada pakai itu. Berarti sekarang hanya mengandalkan tradisional dalam mengolah lahan ya Pak? Iya. Kalau saya boleh tahu, tantangan terbesar Bapak selama bertani itu apa ya Pak? Ya itu kiong, walang, wereng. Oh, itu bisa menyebabkan pertanian Merusak. rusak. Dia merusak padi itu. Baik, terima kasih ya Bapak. Sebelumnya, nama Bapak siapa? Nama saya Roni. Pak Roni. Kalau boleh tahu Pak Roni udah berapa lama bertani atau menanam-nanam? Ya udah lama sih kalau menanam-nanam udah sekedar hobi aja ya, buat ini iseng-iseng lah gitu. Iseng-iseng bermanfaat Iya, gitu ya. iseng-iseng bermanfaat lah. Oh ya, kalau kira-kira waktu pas Bapak bertani ini, Bapak menggunakan teknologi gitu nggak? Enggak. Enggak. Teknologi manual aja. Manual aja iya, gitu ya. manual. Namanya juga kita di tanah biasa lah, nggak lebar, secukupnya. Cuma pakai alat manual aja. Kira-kira dalam kan itu kan masih manual, terus juga lahannya nggak terlalu lebar gitu. Iya. Kira-kira ada tantangan sendiri nggak? Ada aja sini gejala mah, namanya juga kita ini kan pakai alat manual, ada aja keluhannya lah. Kalau dari cuaca sendiri gitu? Iya, dari cuaca musim ini kan lagi buruk cuacanya, musim hujan. Jadi kita bertanam itu harus cuacanya tergantung ini kan matahari, musim. Kalau musim hujan kayak gini berbahaya juga buat tanaman, jelek. Terus ada hama-hama gitu nggak sih Ya Pak? begitu hamanya kan akar busuk, daun keriting gitu. Itu hamanya karena musim hujan. Iya. Jadi emang berpengaruh banget ya Berpengaruh cuaca. banget kalau cuaca. Iya dah. Ya, makasih ya Bapak. Makasih Bapak. Dari hasil wawancara yang sudah kita lakukan dari dua narasumber yang berbeda, yaitu Bapak Sapri dan Bapak Roni, dapat disimpulkan bahwa mereka itu mengalami hambatan
selama kegiatan bertani menggunakan metode tradisional. Dimulai dari Bapak Sapri yang sudah melakukan kegiatan bertani selama bertahun-tahun menggunakan metode yang masih sangat tradisional. Dia mengalami hambatan berupa hama yaitu keong, wereng, serta walang sangit. Untuk narasumber yang kedua yaitu Bapak Roni, dia melakukan kegiatan bertani itu hobi semata dan adanya waktu luang. Nah, dia mengalami tantangan berupa cuaca yang kadang berubah serta akar busuk. Teman, hari ini kita bahas solusi nyata untuk masalah hama yang sering dialami Pak Sarip, yaitu keong, wareng, dan walang sangit. 3 hama ini sering bikin panen turun drastis, apalagi dengan perubahan iklim dan pola tanam yang tidak stabil. Si pertama adalah perangkap cahaya UV. Berdasarkan penelitian Pranoto tahun 2025, perangkap UV mampu menurunkan populasi hama serangga malam sampai 45-60%. Keunggulannya, perangkap ini murah, mudah dipasang di pinggir sawah, tidak butuh lahan besar, dan sangat aman karena bisa mengurangi pengurangan pestisida. Teknologi ini cocok sekali untuk petani kecil seperti Pak Sarip. Yang kedua adalah monitoring hama berbasis sensor dan kamera AI. Penelitian Andriani tahun 2024 menjelaskan bahwa kamera AI bisa mengenali jenis hama secara otomatis, memberikan data real time ke handphone, dan membantu petani melakukan penyemprotan secara lebih tepat waktu. Bagi Pak Sarip yang sering menghadapi wareng dan walang sangit, teknologi ini membuat pengendalian hama jadi lebih cepat dan lebih akurat. Dan solusi terakhir, drone sprayer. Teknologi ini memang kurang ideal untuk lahan Pak Sarip yang kecil, tapi drone sprayer sangat bagus sebagai edukasi karena bisa meningkatkan efisiensi penyemprotan hingga 30-50%. Ini menunjukkan bahwa pertanian modern terus berkembang dan bisa menjadi inspirasi bagi petani lain untuk mengenal teknologi terbaru. Jadi, lewat kombinasi perangkap UV, sistem monitoring AI, dan edukasi drone sprayer, Pak Sarip bisa mengendalikan hama lebih efektif tanpa biaya besar. Semoga hal ini membantu dan bisa diterapkan di lapangan. Ya, kita masuk ke masalah yang dialami Pak Sarip dan Pak Roni, yaitu cuaca yang tidak menentu. Cuaca adalah faktor penting dalam pertanian, tapi sayangnya banyak petani belum punya akses ke informasi cuaca mikro yang akurat. Solusi pertama adalah penggunaan Automatic Water Station atau AWS Mini. Menurut penelitian Prayogo tahun 2021, AWS Mini mampu mengatur suhu, kelembapan, intensitas cahaya, curah hujan, hingga kecepatan angin. Data ini sangat berharga untuk menentukan waktu tanam yang tepat, mengatur jadwal pemupukan, dan menghindari penyiraman berlebihan. Teknologi ini membantu kedua petani, karena serangan hama maupun masalah akar busuk seringkali dipicu oleh kondisi cuaca yang berubah-ubah. Kedua adalah aplikasi prediksi cuaca pertanian. Contohnya seperti aplikasi Petani Apps yang terbukti mampu meningkatkan akurasi menentukan waktu tanam hingga 20%. Keunggulannya, aplikasi ini tidak butuh perangkat IoT tambahan, cukup pakai smartphone saja. Cocok sekali untuk petani yang ingin memanfaatkan teknologi tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Dengan AWS Mini dan aplikasi prediksi cuaca petani bisa mengambil keputusan tanam lebih akurat, efisien, dan terhindar dari kerugian akibat perubahan cuaca mendadak. Selanjutnya, kita akan mengenal teknologi pertanian modern yang akan membantu para petani bekerja di sawah dan kebun menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Pertama, ada teknologi alat dan mesin pertanian. Teknologi ini membantu mempercepat pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Contohnya ada traktor tangan dan traktor besar, yaitu untuk mempercepat pengolahan lahan. Yang kedua ada mesin tanam atau transplanter, untuk menanam padi dengan jarak yang rapi dan cepat. Yang ketiga ada mesin panen atau combine harvester, yaitu untuk memanen padi sekaligus merontokkan bulir. Ini lebih hemat tenaga dan waktu.
waktu. Manfaatnya yaitu hemat biaya tenaga kerja, hasil kerja lebih seragam, dan produktivitas yang lebih meningkat. Yang kedua ada teknologi informasi untuk pertanian. Sekarang banyak banget petani yang menggunakan smartphone untuk memantau kondisi tanaman. Contohnya ada aplikasi cuaca untuk memprediksi hujan dan musim tanam. Yang kedua ada aplikasi harga pasar untuk mengetahui harga komoditas di berbagai wilayah. Yang ketiga ada sistem irigasi otomatis, yaitu untuk mengatur air berdasarkan kebutuhan tanaman. Manfaatnya mengurangi resiko gagal panen, perencanaan tanam yang lebih akurat, bisa jual hasil panen dengan harga yang lebih baik. Yang ketiga ada teknologi drone. Drone membantu memantau area pertanian dengan sangat cepat, yaitu seperti mengambil gambar kondisi lahan, mengukur luas sawah, dan menyemprot pestisida atau pupuk cair lebih merata. Manfaatnya hemat air dan obat, penyemprotan yang lebih merata cocok untuk lahan yang luas. Yang keempat ada teknologi pupuk dan benih yang unggul. Penelitian kini menghasilkan benih yang tahan penyakit, lebih cepat panen, dan lebih tinggi produksinya. Pupuk modern juga dibuat untuk memberikan nutrisi yang pas sesuai dengan jenis tanaman dan tanah. Manfaatnya hasil panen lebih meningkat dan penggunaan pupuk lebih efisien. Yang kelima ada teknologi pertanian presisi. Teknologi ini adalah teknologi yang memanfaatkan sensor, data, dan mesin untuk mengatur kebutuhan tanaman dengan tepat. Contohnya sensor tanah untuk mengukur kelembapan, sistem irigasi tetes otomatis, dan penggunaan GPS untuk pemetaan lahan. Manfaatnya yaitu hemat air dan pupuk, produktivitas lebih tinggi, dan tanaman menjadi lebih sehat. Jadi